Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya? Saya berdoa Bapak Ibu semuanya dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Nah, pada hari ini kita akan sama-sama belajar di dalam 2 Tawarik 32. Kemarin kita sudah belajar bagaimana Raja Hizkia mempersembahkan sumbangan dan persembahan-persembahan kepada para imam dan orang Lewi. Nah, hari ini kita akan belajar dalam pasal yang ke-32 bagaimana Yerusalem dikepung oleh Raja Asyur. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari saya mengajak Bapak Ibu, mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Kita berdoa, minta urapan Tuhan turun, hadirat Tuhan turun dimanapun kita berada. Mari kita sembah Dia. Korea wata shanda karawata sikiko. Haleluya. Korea wata sikiko. Yara la la wata sande. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami tinggikan Engkau. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Tiada seperti Engkau, begitu besar dan mulia. Jalanmu tak terselangi oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran
rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu Tuhan, sungguh berarti dalam hidup kami. Kau yang menyertai setiap langkah kami Tuhan. Kiralah bersyukur, kiralah bersyukur, kiralah bertakar, kiralah bertakar. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku.
saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami rasakan kasih Tuhan dalam hidup kami. Kini apa syukur-Mu, Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk pertolongan-Mu yang tidak pernah terlambat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Tidak sedetik pun Tuhan Engkau meninggalkan kami. Meskipun kadang-kadang Tuhan kami yang meninggalkan Engkau, tetapi Engkau selalu membuka hati untuk menolong kami. Pada saat kami berseru, pada saat kami berteriak Tuhan kepadamu, maka Engkau selalu menjawab kami dari tempat yang maha tinggi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang tidak pernah terlambat. Terima kasih Bapa, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Bapa, terima kasih Tuhan untuk pujian penyembahan yang begitu indah. Hamba berdoa Tuhan supaya semua pujian penyembahan yang dinaikkan oleh jemaat-Mu ini boleh menjadi dupa yang harum dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, urapi kami semua Tuhan, urapi jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka
mereka berada. Berkati Tuhan, pakai Tuhan firman ini untuk menjadi bekal bagi kehidupan kami, menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami, supaya kami tahu ke arah mana kami harus tuju, kemana kami harus melangkah. Engkau yang pasti akan menyertai kami. Urapi hamba Tuhan dengan segala keterbatasan hamba, supaya setiap firman yang disampaikan Tuhan semuanya itu berasal daripadamu. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu Tuhan, supaya tidak ada satupun yang dapat mengganggu atau mencuri firman yang daripadamu. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah, ambil alih mulai dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya ucapkan selamat datang untuk Bapak Ibu yang baru saja bergabung dengan kami di kelas Bible Study Online CK7. Hari ini kita akan membahas dari 2 Tawarik ke-32 mengenai bagaimana Yerusalem yang dikepung oleh Sanherib, seorang raja dari Asyur. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, saya akan membacakan dulu terlebih dahulu dari dari pasal yang ke-32, lalu kita akan sama-sama mengupas apa yang menjadi isi hati Tuhan melalui firman Tuhan di 2 Tawarik 32 ini. Nah, judul perikopnya adalah Yerusalem dikepung oleh Sanherib. Ayat yang pertama. Setelah peristiwa yang menunjukkan kesetiaan Hizkia, itu datanglah Sanherib, Raja Asyur, menyerbu Yehuda. Ia mengepung kota-kota berkubu dan berniat merebutnya. Ketika Hizkia mengetahui bahwa Sanherib datang hendak memerangi Yerusalem, ia berunding dengan para panglima dan pahlawannya untuk menutup segala mata air yang terdapat di luar kota. Dan mereka itu bersedia membantunya. Maka berkumpullah banyak orang. Mereka menutup semua mata air dan sungai yang mengalir dari tengah-tengah negeri itu. Kata mereka, mengapa raja-raja Asyur harus mendapat banyak air ketika mereka datang? Dengan kuat tenaga, Hizkia membangun kembali seluruh tembok yang telah terbongkar, mendirikan menara-menara di atasnya, dan tembok yang lain di luarnya. Ia memperkuat juga Milo di kota Daud dan membuat lembing dan perisai dalam jumlah yang besar. Ia mengangkat panglima-panglima perang yang mengepalai rakyat, menyuruh mereka berkumpul kepadanya di halaman pintu gerbang kota dan menenangkan hati mereka dengan kata-kata, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya. Karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita, yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Oleh kata-kata Hizkia, Raja Yehuda itu, rakyat mendapat kepercayaannya kembali. Sesudah itu, Sanherib, Raja Asyur yang sedang mengepung Lakis dengan seluruh kekuatan tentaranya, mengutus beberapa pegawai ke Yerusalem kepada Hizkia, Raja Yehuda, dan kepada semua orang Yehuda yang ada di Yerusalem dengan pesan, beginilah titah Sanherib, Raja Asyur. Apakah yang kamu harapkan? Maka kamu tinggal saja di Yerusalem yang terkepung ini. Bukankah Hizkia memperdayakan kamu supaya kamu mati kelaparan dan kehausan dengan mengatakan, Tuhan Allah kita akan melepaskan kita dari tangan Raja Asyur? Bukankah Hizkia ini yang menjauhkan segala bukit pengorbanan dan mezbah Tuhan itu dan berkata kepada Yehuda dan Yerusalem, hanya di depan satu mezbah kamu harus sujud menyembah dan membakar korban di atasnya? Tidakkah kamu ketahui apa yang aku dan nenek moyangku lakukan terhadap semua bangsa negeri-negeri lain? Apakah para Allah, bangsa-bangsa segala negeri itu pernah berhasil melepaskan negeri mereka dari tanganku? Siapa daripada semua Allah bangsa-bangsa yang telah ditumpas nenek moyangku itu dapat melepaskan bangsanya dari tanganku? Masakan
Allahmu dapat melepaskan kamu dari tanganku. Sekarang, janganlah Hizkia memperdayakan kamu dan membujuk kamu seperti ini. Janganlah percaya kepadanya, karena tidak ada Allah dari bangsa atau kerajaan manapun yang dapat melepaskan bangsanya dari tanganku dan dari tangan nenek moyangku. Lebih-lebih lagi Allahmu tidak akan dapat melepaskan kamu dari tanganku. Dan masih banyak lagi yang diucapkan pegawai-pegawai Sanherib itu menentang Tuhan Allah dan menentang Hizkia hambanya. Kita lompat dari ayat yang ke-16 langsung ke ayat 32 dan 33 sebagai penutup. Selebihnya dari riwayat Hizkia dan perbuatan-perbuatannya yang setia, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam penglihatan Nabi Yesaya bin Amos dalam kitab Raja-Raja Yehuda dan Israel. Kemudian Hizkia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan dikuburkan di pendakian ke perkuburan anak-anak Daud. Pada waktu kematiannya, seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem memberi penghormatan kepadanya. Maka Manasye anaknya menjadi raja menggantikan dia. Sampai di situ dulu firman Tuhan yang kita baca. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kerajaan Yehuda pada saat itu sedang mengalami kesulitan yang besar. Karena mereka diserang oleh kekuatan yang cukup besar dari Raja Asyur, yaitu Sanherib. Yang tadi sudah kita baca di ayat yang pertama dan yang kedua. Dengan maksud ingin mengepung kota-kota berkubu dan ingin merebutnya. Pada saat itu Hizkia gak tinggal diam. Pada saat dia mendengar bahwa dia dikepung, dia diserang oleh Sanherib, Raja Asyur itu, ia langsung berunding dengan para panglima dan pahlawan-pahlawannya. Dan dengan strategi dia menutup segala mata air yang ada di luar kota dan juga menutup sungai yang mengalir dari tengah-tengah kota keluar. Dengan maksud apa dilakukan oleh Hizkia itu? Dengan maksud supaya raja-raja Asyur itu tidak mendapatkan banyak air. Nah, bukan hanya tindakan itu saja yang dilakukan oleh Hizkia untuk memperkuat pertahanannya terhadap serangan dari Raja Asyur, tapi dia juga membangun tembok yang telah terbongkar dan membangun menara-menara di atasnya. Dan juga yang paling penting, ia menenangkan hati mereka, rakyatnya, dengan perkataan-perkataan bijak yang membangun iman mereka kembali. Saya ulang di ayat yang ke-7 karena ini adalah ayat yang sangat bagus sekali yang harus kita garis bawahi di ayat ke-7 dan ke-8. Bahwa Raja Hizkia berkata, "Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya. Karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan, apapun yang menjadi masalah dalam kehidupan kita, yang menyerang kehidupan kita, kita harus garis bawahi dan mengingat ayat ini. Bahwa kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Gak usah takut, gak usah menyerah, gak usah terkejut terhadap apapun juga yang menyerang kita. Karena apa yang menyertai kita jauh lebih banyak daripada persoalan yang datang dalam kehidupan kita. Amin. Dan di ayat 8 dikatakan, yang menyertai dia yaitu Raja Asyur adalah tangan manusia. Sedangkan yang menyertai kita, yaitu yang menyertai Raja Hizkia dan seluruh rakyatnya adalah Tuhan Allah kita yang akan membantu kita melakukan peperangan. Luar biasa bukan? Bukan karena kuat gagah manusia, bukan karena mengandalkan manusia, bukan mengandalkan tangan manusia yang terbatas. Tetapi Raja Hizkia mengandalkan Tuhan Allah yang akan membantu mereka dan melakukan peperangan bagi mereka. Wow, ini adalah dua ayat yang sangat luar biasa. Dan oleh karena kata-kata Hizkia itu, Raja Yehuda, maka rakyat mendapatkan kepercayaannya kembali.
iman mereka diteguhkan, mereka dibangkitkan semangatnya oleh kata-kata bijak dari seorang raja yang mempunyai pengendalian terhadap totalitas kepada Tuhan. Raja Hizkia berserah penuh kepada Tuhan dan dia benar-benar percaya akan pertolongan Tuhan. Nah, perasaan takut ini tidak menggoyahkan kepercayaan diri dari Raja Hizkia, bahwa mereka rakyat itu yang mungkin lupa bahwa raja di atas segala raja, ada Allah Israel, Allah di atas segala Allah, dan itu adalah tempat perlindungan yang kuat. Tangan Tuhan itu pasti lebih kuat mengalahkan segala apa yang ada di muka bumi ini. Akan tetapi Raja Asyur ini tricky. Dia memakai taktik yang dalam meneror, yang menjatuhkan mental. Bukan cuma melakukan peperangan, tapi juga menjatuhkan mental rakyat dari Yehuda. Dia ingin menimbulkan kekacauan dari dalam sehingga dapat dia pikir menaklukkan kerajaan Yehuda tanpa berperang. Tadi kita sudah baca. Nah, dengan kesombongannya dia menghina, menghujat, merendahkan Tuhan Allah yang disembah oleh bangsa Israel. Dan bahkan dia juga menghina Raja Hizkia. Dan dia bilang, mana ada yang bisa mengalahkan Raja Asyur dari tangannya. Nah, berikutnya adalah perikop, di mana doa Hizkia dan Nabi Yesaya yang kita akan baca bagaimana Yerusalem luput dari tangan Sanherib setelah Sanherib menghina Tuhan Allah yang disembah oleh Raja Israel. Wow, ini sangat luar biasa. Perikopnya aja Yerusalem luput dari tangan Sanherib. Apa yang terjadi? Ternyata Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk melenyapkan semua pahlawan yang gagah perkasa yang ada. Ya, Tuhan punya begitu banyak cara, begitu banyak mujizat-mujizat yang Tuhan mampu lakukan untuk memerang semua musuh-musuh kita. Nah, sehingga pemuka-pemuka, panglima-panglima yang ada di perkemahan Raja Asyur itu, mereka dengan malu kembali ke negerinya. Dan akhirnya ditewaskan oleh pedang oleh anak-anak kandungnya sendiri ketika mereka masuk ke rumah Allahnya. Dan di ayat ke-22 dikatakan, demikianlah Tuhan menyelamatkan Hizkia dan penduduk Yerusalem dari tangan Sanherib, Raja Asyur, dan dari tangan semua musuhnya. Dan garis bawahi, Tuhan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Dan ayat 23 dikatakan, banyak orang membawa persembahan ke Yerusalem untuk Tuhan dan barang-barang berharga untuk Hizkia, Raja Yehuda. Sejak itu ia diagungkan oleh semua bangsa. Sampai di situ perikop yang Yerusalem luput dari tangan Sanherib. Kita lanjutkan kepada perikop tahun-tahun terakhir dari pemerintahan Hizkia. Nah, kalau tadi ditutup di ayat ke-23 bahwa Hizkia diagungkan oleh semua bangsa karena kemenangan besar telah terjadi, hal itu membuat Hizkia menjadi lupa diri dan dia menjadi sombong karena kemenangan demi kemenangan. Dan di ayat 24 dicatat bahwa Hizkia jatuh sakit sehingga hampir mati. Ia lalu berdoa kepada Tuhan dan Tuhan berfirman kepadanya dan memberikan suatu tanda ajaib dan kesembuhan terjadi. Lalu Hizkia tapi tidak berterima kasih kepada Tuhan. Dia bukannya datang kepada Tuhan yang telah memberikan kesembuhan, tetapi dia malahan menjadi angkuh. Dia menjadi sombong karena dia pikir dia sudah sembuh, dia sudah menang dari peperangan. Dan akhirnya Allah menjatuhkan murkanya atas Hizkia dan rakyatnya. Ingat Bapak Ibu bahwa kesombongan adalah awal dari kejatuhan. Dipuji manusia itu bisa membuat kita sombong. Dipuji Tuhan itu yang mantap. Jadi hati-hati pada saat kita menerima pujian.
Jangan sampai pujian itu membuat kita menjadi sombong. Tetapi biarlah pujian itu hanya untuk Tuhan saja. Pada saat, kita lanjutkan pembacaan kita. Pada saat Hizkia sadar akan kesombongannya, lalu Hizkia berserta seluruh rakyat merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sehingga akhirnya muka Tuhan tidak menimpa mereka di zaman Hizkia. Itu kita bisa baca sama-sama nanti pada saat ini selesai di ayat ke-26. Dan akhirnya Tuhan Allah memulihkan kondisi kembali umatnya. Hal ini membuat para penguasa Babel itu heran dan takjub. Nah, Bapak Ibu, kadang-kadang Tuhan mengizinkan hal-hal terjadi dalam kehidupan kita untuk menguji iman kita. Apakah kita tetap mengandalkan Tuhan? Apakah kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan? Apakah kita bersandar atas kekuatan kita sendiri atau bersandar penuh pada Tuhan? Dan jangan jadi sombong atas keberhasilan kita. Kalau kita berhasil, itu bukan karena kuat gagah kita, tapi semuanya itu karena Tuhan. Gak ada yang bisa kita banggakan dalam kehidupan ini. Yang terakhir yang ingin saya katakan, semua itu karena Tuhan. Kita ada sampai saat ini, itu karena Tuhan. Dan itu oleh karena Tuhan. Dan bagi Tuhan, biarlah semuanya kemuliaan, hormat, dan pujian. Jangan sedikit pun kita mencuri kemuliaan Tuhan. Karena hanya Tuhan yang patut dipuji dan disembah. Kita belajar dari Hizkia. Bagaimana dia merendahkan hati, merendahkan diri, minta pengampunan. Sehingga Tuhan memulihkan keadaannya. Saya berdoa, Tuhan yang sama akan memulihkan keadaan Bapak, Ibu, dan saya. Dimanapun kita berada, tetap miliki kerendahan hati. Karena bukan kita yang melakukan, bukan kita yang menang, tetapi karena Tuhan menyertai kita. Tuhan yang berperang untuk kita. Sehingga mujizat demi mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan. Di mana kami boleh belajar bagaimana Hizkia, seorang Hizkia yang begitu mengandalkan Tuhan dan akhirnya dia boleh menang dari peperangan yang besar yang terjadi. Dan bagaimana Tuhan menolongnya dari sakit penyakit sehingga dia boleh sembuh. Tapi satu hal yang kami belajar pada malam hari ini Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, kemenangan demi kemenangan, mungkin mujizat, mungkin keberhasilan apapun Tuhan yang kami terima. Kami tahu itu bukan karena kuat gagah kami, tapi itu semuanya karena Engkau. Karena perkenanan Tuhan turun atas kami, karena pertolongan Tuhan turun atas kami. Bukan karena tangan manusia, bukan karena kekuatan tangan kami sendiri, tapi karena tangan Tuhan yang menyertai kami. Tangan Tuhan yang berperang untuk kami. Maka dari itu Tuhan, ajar kami untuk memiliki kerendahan hati Tuhan. Dalam setiap aspek kehidupan kami Tuhan, biarlah Tuhan, pujian itu hanya kami berikan untuk Engkau, untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sadar Tuhan, kalau Tuhan ada di pihak kami, siapa lawan kami? Gak ada Tuhan yang lebih besar daripada Engkau. Gak ada yang sanggup melawan Tuhan Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, Kau berkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Dimanapun mereka berada, mereka yang saat ini sedang mengalami pergumulan hidup, Tuhan Engkau akan tolong mereka satu persatu. Engkau menjawab setiap doa-doa mereka tepat pada waktunya. Yang sakit Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang mengalami pergumulan Tuhan, Engkau Tuhan yang membela mereka tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah Tuhan, semuanya Tuhan, apa yang terjadi dalam kehidupan kami ini menjadi kesaksian untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Bukan karena kami mendengar kesaksian demi kesaksian dari orang lain, tapi kami mengalami Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus urapi, materaikan setiap firman ini dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dan sebelum kami berpisah satu dengan lainnya, kami rindu untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari sebelum kita berpisah satu dengan lainnya, kita sama-sama menerima berkat yang terindah daripada Tuhan. Kita angkat tangan kita
dan kita terima berkat. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu sekalian mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan permai, dan bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang sudah menerima berkat, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.